Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Rasa aman, sejahtera milik bersama. IKPLN milik Purna Karya, IKPLN tempat untuk berkarya. Semangat penuh syukur, ikhlas selalu jujur. Maju terus maju, singkirkan rasa ragu. Bersama kita bisa berbakti pada nusa bangsa. Hidup kita bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Murahnya kasih sayang Allah, berjuta nikmat dan kebahagiaan diberikan kepada kita. Pada pagi yang berbahagia ini, kita telah sama-sama dapat berkumpul di ruangan yang sangat bahagia ini dalam acara sosialisasi kesehatan layanan eksekutif dari Rumah Sakit Daerah Dr. Zainal Abidin. Bapak Ibu yang berbahagia, acara ini terselenggara atas permintaan pihak Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, dalam hal ini oleh Ibu Neneng Desiana SKM MPH. Kami sangat menyambut baik dan inilah salah satu acara yang kami tunggu-tunggu. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang telah mengangkat derajat umat manusia yang lebih mulia di sisi Allah. Yang kami hormati Bapak Andi Seno Hendriat Moko, Manajer PT PLN Persero UP3 Banda Aceh, selaku pembina utama IKPLN Cabang Banda Aceh, beserta seluruh manajemen PLN UP3 Banda Aceh. Yang kami hormati Bapak Ibu dari pelayanan Human Capital yang HC Banda Aceh. Yang kami hormati Ibu Dr. Dahlia dari APLN PT Asuransi Perisai Listrik Nasional. Yang kami hormati Bapak Darwin, penasihat IKPLN Daerah Aceh. Yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi Ibu-ibu PI IKPLN yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Dan bapak-bapak serta ibu-ibu pengurus dan presiden beserta keluarga pensiun PLN yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk hadir di acara kita ini. Teristimewa penghormatan kami kepada Bu Neneng serta tim baik dari Rumah Sakit Zainal Abidin, Kimia Farma, dan Kalbe Farma yang telah bersusah payah untuk mensosialisasikan kesehatan layanan eksekutif ini. Semoga niat dan perbuatan baik ibu-ibu semua menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu para hadirin berbahagia, sebelum acara ini kita mulai, izinkan saya atas nama seluruh pensiunan UID Aceh mengucapkan terima kasih kepada manajer PLN UP3 Banda Aceh, Bapak Andi Seno Hendriat Moko, yang telah memfasilitasi berupa aula yang sangat nyaman dan kami gunakan. Bapak Ibu yang terhormat, upaya dan usaha kami agar sosialisasi pada hari ini dapat berjalan lancar, kami memaksimalkan 4K: komunikasi, kebersamaan, kesepakatan, dan keputusan. Hal ini kami lakukan dengan harapan dan tujuan untuk meminimalkan 3K: kesusahan, kepayahan, dan kesulitan. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Bahari Hasim. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله صدق الله العظيم. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari manajer PT PLN Persero UP3 Banda Aceh selaku pembina utama di KPLN Cabang Banda Aceh. Hinggap di atas pohon rambutan, kami semua pengurus, anggota IKPLN serta hadirin sekalian sangatlah senang karena Bapak pembina berkenan hadir dan memberi kata-kata sambutan. Kami persilakan. Terima kasih Bu. Jika pantun berarti harus dibalas pantun juga. Di belakang badan kita lihat tenda. Di depan tenda berjajar kursi-kursi. Selamat datang di Aula UP3 Banda, guna bersosialisasi dan juga berdiskusi. Satu lagi nih Bu. Telah hadir perwakilan RSZA dan Kimia Farma. Namun bukan untuk berbagi roti. Sosialisasi memberikan informasi dan berita. Semoga memberikan kenyamanan hati. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati dan kami sayangi segenap pengurus dan anggota IKPLN Cabang Banda Aceh. Yang kami hormati perwakilan dari APLN dan Yan HC yang hadir. Yang kami hormati perwakilan dari Rumah Sakit Zainal Abidin serta rombongan yang diwakili Ibu Neneng dan rombongan. Pertama-tama dalam hari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang tiada henti melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua, khususnya nikmat waktu dan nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga pada pagi yang indah, pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul di aula yang sejuk ini dengan kesehatan insya Allah sehat walafiat lahir dan batin. Sholawat beserta salam adalah senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menghijrahkan kita dari zaman ke-8 menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan umat ini. Selamat bergabung Ibu. Ya. Bapak Ibu sekalian, sedikit bercerita. Dulu yang salah satu yang saya ingin masuk PLN itu Pak, karena tahu bahwasanya PLN ini perusahaan yang jaminan kesehatannya itu paling bagus. Misalnya dengan Pertamina dan Telkom waktu itu. Tidak hanya pada saat aktif, namun juga pada saat purna. Itu jaminan kesehatan aman lah gitu ya. Kita tenang, kita nyaman. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun kita masih merasakan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cuma karena ada perubahan organisasi, perubahan kebijakan, memang polanya yang berubah gitu.
Kalau dulu semua kegiatan terkait layanan kesehatan itu ditangani oleh PLN. Berjalannya waktu, berubahnya organisasi, untuk pelayanan kepegawaian itu terpisah. Ada HTD, ada yang HC. Kemudian untuk layanan kesehatannya pun dikelola oleh pihak ketiga untuk pernah juga ke NP3. Nah, perubahan-perubahan ini memang pada saat transisi menimbulkan perubahan perilaku, perubahan layanan, namun pada dasarnya itu adalah untuk kebaikan atau pelayanan yang lebih baik. Nah, termasuk baru-baru ini atau saat ini layanan kesehatan kita yang ke APS selaku penjamin gitu. Dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan rumah sakit setempat, rumah sakit setempat, pelayanan kesehatan setempat. Nah, pada saat transisi atau perubahan ini memang beberapa kali ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu kita sekalian terkait pelayanan yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda maupun di tempat satu lainnya berbeda-beda. Nah, alhamdulillah hari ini dari Rumah Sakit Zainal Abidin berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan ini Pak ya. Terima kasih Ibu dan tim. Ini namanya Gayung Bersambut, di mana kami memang sudah ada penjelasan dari sosialisasi dari YHC, namun dari sisi rumah sakit mungkin nanti ada informasi sebagai penyelaras ya, sehingga tidak ada disitu, tidak ada informasi yang berbeda-beda, sehingga jelas dari YHC seperti ini, implementasi dari rumah sakit pun juga sama ya. Sehingga harapannya nantinya untuk layanan kesehatan kita baik pegawai aktif maupun purna itu sama dan baik gitu, harapannya itu Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya mohon maaf mungkin nanti saya tidak bisa mengikuti secara penuh karena ada kegiatan yang harus diikuti. Kami mohon maaf jika dalam pelayanan baik tempat dan lain-lain kurang memuaskan. Namun mudah-mudahan ini bisa membantu terlaksananya kelancarannya kegiatan ini, dan hasil sosialisasi dan diskusi ini memberikan dampak yang baik buat kita semua. Amin, amin. Saya rasa itu dari kami. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua IKPLN Daerah Aceh sekaligus membuka acara sosialisasi ini secara resmi yang disampaikan oleh Wakil Ketua IKPLN Daerah Aceh, yaitu Bapak Amrul. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saat intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan detik ini kita masih diberi rahmat kesehatan sehingga dapat hadir di sini dalam rangka mendengarkan sosialisasi masalah pelayanan kesehatan di bagian eksklusif Rumah Sakit Daerah Zainal Abidin. Salam sehat dan ceria bagi kita semua yang sudah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada pembina Cabang Banda Aceh, Bapak Andi Seno, yang sudah berkenan meminjamkan ruangan ini kepada kita untuk duduk bersama di sini. Kita mendengarkan apa-apa saja prosedur atau persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Selawat serta salam kita sampaikan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantar kita dari alam yang mulia
dalam penuh dengan ilmu pengetahuan sebagai kita, bagaimana kita nikmati saat ini. Tanjung Pinang, Tanjung Pura, pantainya indah dekat bandara, hati senang, jiwa gembira. Kita bersua di acara sosialisasi kesehatan olahraga. Mari sama-sama kita duduk sini mendengarkan arahan atau sosialisasi yang disampaikan nanti. Semoga kita nanti sepemahaman, tidak timbul sebagaimana persepsi saat ini ada perlakuan beda. Ya, kita duduk di sini, makanya sebelumnya itu kami sebenarnya sudah ajukan 3 minggu yang lalu ada persoalan apa yang kita hadapi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit, terutama rumah sakit Zainal Abidin. Tapi sampai dengan kemarin hanya 6 pertanyaan yang bisa kita saring dan sudah kita sampaikan. Ya, jadi diharapkan sana di pertemuan ini tidak ada debat nanti, tidak ada debat, kita dengarkan, kita mencari solusi yang terbaik bagaimana supaya kita semua satu sepemahaman. Terima kasih atas kehadirannya dari pelayanan human kapital Aceh selaku mewakili PT PLN Kasro, APLN, PT Asuransi Perisai Listrik Nasional sebagai ujian mendapatkan fasilitas kesehatan, RSUZA pemberi pelayanan kesehatan, sedangkan Purnakarya pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Mari kita sama-sama hari ini mendengarkan pemaparan yang juga nanti akan disampaikan. Selain dari sosialisasi mengenai prosedur atau syarat-syarat mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan, nanti juga ada pemaparan yang berkaitan dengan gangguan persendian. Ya, ini sudah banyak karena dengan faktor usia kita, ya, nanti kita sama-sama mendengar apa yang harus kita proses sebelum gangguan sendi kita alami. Agar waktu lebih efektif, sosialisasi pelayanan kesehatan bagi para penakarya daerah di KPLN dari Aceh dengan ini kami buka. Untuk agenda selanjutnya kami serahkan kepada tim RUZA. Akhir kata, harapan kita bersama acara ini berjalan lancar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara pembukaan sosialisasi pada hari ini, saya sebagai pembawa acara mengucapkan baik terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Kalau pergi ke Pulau Sabang, jangan lupa membawa pancing. Mari kita dengar dan ikuti sosialisasi dari sekarang agar mendapatkan penjelasan dan informasi penting. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak mau ketinggalan Bapak Ibu juga pada hari ini. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini.
Dan kemudian saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian. Apa kabar pada hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah, tetap sehat dan tetap semangat Bu ya. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Dewi dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh. Pada hari ini selaku moderator yang akan memandu acara sampai selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit bekerja sama dengan layanan eksekutif akan mensosialisasikan tentang layanan eksekutif RSUD Zainal Abidin, layanan penyakit dalam dan bantuan hidup dasar. Nah Bapak Ibu, nanti setelah kita melakukan pemaparan materi oleh narasumber handal kita pada hari ini, kita akan buka sesi tanya jawab dan bisa diberikan langsung kepada narasumber kita. Pada hari ini, pemaparan materi yang pertama yaitu tentang layanan eksekutif RSUD Jeddah yang akan disampaikan oleh Ibu Neneng Desiana, SKM MPH. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan kepada Ibu Neneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa bertemu dengan keluarga besar IKPLN. Sudah lama saya tidak melihat wajah-wajah yang dulu pernah saya layani setiap harinya. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini juga saya tetap masih melayani dan masih senang melayani Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati keluarga tim pengurus IKPLN, kemudian Bapak Ibu yang saya sayangi, tapi hanya satu orang yang saya cintai, yaitu Bapak Isa Azari. Alhamdulillah, saya juga masih termasuk keluarga besar IKPLN. Hari ini sekilas kita akan menginformasikan layanan yang terbuka di RSUD Zainal Abidin. Nah, ini sudah terbuka ya, sudah terbuka. Tapi sebelum kita mulai, tadi pagi ada yang sudah olahraga atau belum ya, Bapak Ibu? Ada yang sudah, ada yang belum? Ada. Kalau belum, ada yang belum, boleh kita bertepuk tangan dulu Pak, Bu. Lebih kencang lagi, yang kencang lagi. Alhamdulillah, artinya semua sehat pada hari ini. Sehat yang kami inginkan adalah memang konsep sehat di dalam layanan bersama. Jadi ada ikatan apa? Pantunnya nanti sudah diwakili. Baik. Hari ini saya sangat senang ya, karena bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan bersama daripada Bapak Ibu semua. Jadi saya memperkenalkan bagaimana cara kita masuk ke RSUD Dr. Zainal Abidin. Slide. Ya, boleh dilihat betul-betul kata-kata ini. Yang pertama, di slide ini, ketika kita sehat, apa yang kita lakukan? Pasti Bapak Ibu semuanya berdoa. Selalu berdoa dan selalu berdoa. Terutama berdoa pada diri sendiri, untuk keluarga, suami istri, anak, sahabat-sahabat yang terbaik, seluruh keluarga besar Bapak Ibu semuanya. Nah, setelah itu, apa yang harus kita ingat baik-baik? Ini administrasi ya. Yang pertama, kartu sehat jaminan yang dikeluarkan oleh kantor. Ini jangan pernah ditinggalkan. Silakan dicatat nomornya boleh, disimpan fotonya di HP boleh, gak perlu dibawa-bawa kartunya. Sehingga di dalam keadaan yang mendesak, suatu saat dimanapun Bapak Ibu berada, ini sudah kita kantongi apa yang menjadi persyaratan di dalam penjaminan. Pada saat kita berkunjung ke seluruh fasilitas kesehatan yang memang sudah bekerja sama dengan PLN. Kemudian KTP, boleh fotokopinya, boleh softnya, boleh hardnya, termasuk KK. Kemudian apa yang harus dikenali? Ini saya yakin nih Bapak Ibu semua masih ada yang belum kenal
yang mana yang termasuk kerjasama dengan kantor PLN? Mungkin nanti Dokter Dahlia juga pasti kaget kalau ditanya satu persatu ya. Apakah Bapak Ibu kenal semua mana yang sudah fasilitas yang sudah bekerja sama dengan PLN? Pastinya harapan kami semuanya bisa terjawab apa-apa yang diperlukan di dalam kesehatan. Slide. Nah, lihat lagi kata yang kedua nih Pak, Bu. Sakit. Kita semua tidak menginginkan rasa ini terjadi. Tapi rasa ini seiring waktu berjalan, baik masih muda, paruh baya, sampai dengan menua dan tua, ini pasti kita temui. Satu saat pasti kita temui. Sakit sama juga seperti tadi, kita berdoa. Yang pertama pasti berdoa. Karena dominan seluruh muslim ya, ini pasti berdoa. Kemudian pertanyaan yang berikutnya. Apakah ada yang segera menuju gedung ini? Atau ini merupakan alternatif yang terakhir? Boleh saya bertanya? Boleh angkat tangan? Siapa yang memilih poin kedua? Siapa yang memilih poin kedua? Silakan angkat tangan. Bapak Ibu melihat gedung ini, kenal nggak gedung ini? Kenal. Siapa yang mengangkat tangan? Coba dibantu Bu Eka melihat. Ya. Dibantu melihat berapa orang yang mengingat gedung ini. Yang mengingat gedung ini. Ya. Tidak semua mengingat gedung ini. Saya yakin. Oke. Baik. Slide. Slide berikutnya. Ya. Ini harapan kami. Harapan kami dan kami akan menanyakan apakah sudah mengenal siapa dan bagaimana RSUD Dr. Zainal Abidin. Apakah pemberian layanan sudah sesuai dengan standar medis yang Bapak Ibu harapkan? Kemudian fasilitasnya bagus, SDM-nya ramah, menyenangkan, pelayanannya prima, pelayanannya syariah, pelayanan yang bersih, sesuai harapan. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih. Jadi kita diskusi hari ini melihat dan menjawab bersama. Apa yang bersama kita harapkan, apa yang kami berikan. Silakan tunjuk tangan lagi. Bapak Ibu, mohon kami dibantu tunjuk tangan lagi. Yang setuju dengan kata-kata ini. Boleh tunjuk tangan Bu Eka, silakan dia difoto. Yang setuju dengan keadaan RSUD Dr. Zainal Abidin, silakan tunjuk tangan. Ini Bapak Isa juga nggak tunjuk tangan nih Bapak Isa. Gimana Pak? Sudah setuju belum dengan judul ini? Baik. Slide berikutnya. Nah, siapa yang setuju dengan ini? Saya bacakan ya. RSUZA. RSUZA katanya ribet. Setuju? Antrinya parah. Parah katanya antrinya. Rumah sakit Pemda nggak berkelas. Kotor. Pelayanannya tidak pernah menyenangkan. SDM-nya tidak ramah. Fasilitasnya nggak standar. Sarana alatnya terbatas. Siapa yang setuju dengan kelompok ini? Ada yang setuju dengan kelompok ini? Boleh Pak, boleh tunjuk tangan supaya kami mendapat informasi Bapak Ibu dari Bapak Ibu sekalian. Silakan Pak. Ya, ya. Diam berarti setuju. Tapi insya Allah nggak ada yang setuju dengan yang poin ini. Slide berikutnya. Nah,
Sekarang saya mau memperkenalkan siapa RSUD ZA. Dari awal kita mengenal rumah sakit, ini tidak ada yang tahu bahwa rumah sakit terbesar di Provinsi Aceh hanya RSUD Dr. Zainal Abidin. Seluruh Aceh kita menjadi pusat rujukan Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ada yang belum mengenal dari slide yang satu dengan slide yang terakhir tadi, inilah kami. Jadi kami itu ada tulisan Bu, Bapak Ibu boleh lihat ada bintang 5-nya. Tanda bintang 5 paripurna ini kami sudah melebihi ISO. Sudah ada standar dari Kementerian Kesehatan untuk dinilai apa yang menjadi nilai layanan di RSUD Dr. Zainal Abidin. Kemudian sertifikasi rumah sakit kami sudah mendapatkan layanan syariah. Jadi Bapak Ibu tidak perlu takut dilayani dengan yang tidak benar. Artinya kalau masih ada yang ketemu tidak benar, boleh dilaporkan ke kami, boleh dilaporkan ke PKRS rumah sakit, boleh dilaporkan ke manajemen komplain. Ini yang keseharian kita belum tahu siapa itu, siapa RSUD Dr. Zainal Abidin. Kemudian rumah sakit kita juga rumah sakit pendidikan, sehingga banyak seluruh Indonesia sudah banyak belajar di RSUD Dr. Zainal Abidin. Jadi kalau ada yang bersama jalan dengan dokter, itu adalah peserta didik, bukan orang asing di lingkungan kami. Karena semuanya sudah menggunakan name tag ya. Name tag ini seluruh peserta didik menggunakan ciri khas masing-masing. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi setuju nggak kalau kita rumah sakit ini menggunakan konsep layanan sehat? Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Baik, jadi kita datang, ini alur layanan. Yang pertama, maaf ya, ada pointer di situ? Oke, baik. Terima kasih Pak. Hidup ya? Tetap nggak hidup. Kayaknya nggak hidup. Maaf, jadi saya belum bisa pakai pointer ya. Ya, saya mau menjelaskan alur masuk kita itu ada dua. Alur masuk kita yang pertama adalah melalui poliklinik dan yang berikutnya adalah melalui IGD. IGD itu instalasi gawat darurat. Jadi seluruh pasien yang masuk dengan birokrasi layanan eksekutif jangan lupa membawa kartu APLN atau menyebutkan bahwa kita mempunyai penjaminan melalui APLN. Jadi itu jangan pernah tertinggal. Kalau haknya tidak dibawakan, ini boleh menyampaikan secara lisan. Bapak Ibu tolong diingat ya. Jadi setiap berkunjung ke rumah sakit, jangan lupa membawa kartu penjaminan dari APLN. Nah, di poliklinik mulai dari pendaftaran sampai dengan pengambilan obat, ini bisa dilakukan di dalam satu poliklinik. Masih ada mungkin yang belum pernah berkunjung ke Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin, khususnya di poliklinik eksekutif. Mungkin masih ada yang belum tahu, sehingga saya harus menyampaikan bagaimana caranya. Jadi sebelum berkunjung, ini kita boleh, nanti ada nomor telepon, boleh ditelepon melalui WA, boleh menggunakan telepon, boleh di WA saja untuk meminta layanan sesuai dengan apa yang dirasakan Bapak Ibu semuanya. Sehingga kami bisa menyampaikan kembali apa yang harusnya dilakukan untuk persiapan, jam berapa ke poliklinik,
kemudian bertemu dengan dokter mana, kapan dilakukan pemeriksaan penunjang kesehatan. Nah, ini yang memang kita harapkan kerjasama di awal layanan, sehingga tidak ada yang ribet urusannya. Kalau tidak sanggup untuk berjalan ke lantai 2 di poliklinik, nah ini juga bisa kita bantu dari mulai lobi. Ini sudah dipandu oleh pendamping pasien. Jadi bisa menggunakan kursi roda atau tempat tidur sesuai dengan kondisi Bapak Ibu pada saat sakit ke rumah sakit. Kemudian untuk IGD sama juga Bapak Ibu. Untuk IGD begitu masuk ini juga sama. Jadi penempatannya itu dari mulai pendaftaran sampai dengan masuk ke layanan itu juga menggunakan kartu APLN dan menyebutkan bahwa kami mempunyai asuransi APLN. Demikian. Slide berikutnya. Nah, ini lobi utama yang gambar tengah itu pintu kaca rumah sakit. Ada di pojok sebelah kanan di dekat wastafel itu nomor HP poliklinik. Kalau Bapak Ibu lupa mencatat nomor HP poliklinik, di dinding samping lobi, di dinding sebelah kanan itu ada nomornya, nomor teleponnya. Jadi boleh juga minta dibantu dengan security untuk menyambungkan ke 235 supaya dijemput di lobi menggunakan kursi roda atau tempat tidur yang memang tidak sanggup untuk berjalan. Slide berikutnya. Nah, ini beberapa layanan yang memang diharapkan oleh seluruh keluarga kita, bahwa apa sih sebenarnya yang kita harapkan. Berkunjung ke poliklinik ini juga bisa memilih dokter, sama seperti di praktek. Jadi boleh memilih dokter. Nanti kita akan buatkan janji. Jadi ini mungkin yang belum pernah tahu ya. Kalau untuk standar tarif pemerintah kita tidak masalah karena kita dijaminkan. Karena dengan melalui penjaminan biasanya seluruh layanan ini ditanggung oleh APLN. Tapi nanti juga kalau ada yang tidak ditanggung, Dokter Dahlia juga bisa membantu menjawab apa yang menjadi keluhan Bapak Ibu di sini. Slide. Nah, boleh dilihat apakah sudah terlihat atau belum. Nah, ini perusahaan yang sudah bekerja sama dengan RSUD Dr. Zainal Abidin. Hampir rata seluruh migas Aceh ini bekerja sama dengan kita. Kemudian ada yang di Jakarta, ada yang di Malaysia. Masih, Pak. Ya. Ada yang di Singapura. Jadi untuk seluruh layanan yang ada di sini nih semuanya bisa terbuka. Hampir seluruh perusahaan yang ada di Aceh nasional ini berlaku di RSUD Dr. Zainal Abidin dengan menampakkan kartu. Contoh misalnya kalau kita kan APLN nih ya dari perisai listrik. Nah, tapi kalau Ramayana nih pernah dengar nggak Ramayana? Ramayana ini biasanya urusannya mobil. Tapi mereka sudah bergeser ke asuransi kesehatan. Sehingga mereka juga mengikat kerjasama dengan RSUD-ZA dan ini berlaku secara nasional. Jadi orang Jakarta ke Aceh bisa berobat di RSUD-ZA. Karena apa? Punya kartu. Jadi perusahaan asuransinya ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Zainal Abidin. Edmedica, dulu kita pernah pakai Edmedica. Ya. Jadi sekarang Edmedica ini di bawah asuransi Edmedica ini ada hampir lebih 200 perusahaan se-Indonesia dan ini boleh berobat di RSUD-ZA. Jadi memang kita layanan yang banyak diharapkan oleh banyak orang. Hanya saja standar layanannya masih belum dikenali oleh Bapak Ibu semua sehingga banyak yang tidak tahu mana yang terbaik, mana yang cocok. Sementara jaminan yang kita punya itu mencakup atau melebihi dari yang kita butuhkan. Jadi ini harapan kami dengan perkenalan ini apa saja yang mestinya kita siapkan ketika kita sakit. Slide. Nah, ini jenis layanan yang tersedia di eksekutif. Jadi ini hampir seluruhnya ya.
Dari mulai layanan emergensi, penyakit dalam, THT, mata, saraf, seluruhnya. Jadi seluruh bagian ini ada di RSUZA. Kita pusat rujukan. Jadi alhamdulillah sampai ke layanan geriatri kita ada. Jadi jangan takut kita menua, tidak ada tempat kita berkonsultasi dengan teman sejawat dokter. Slide. Ya. Ini banyak juga yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan layanan penunjang. Mungkin Bapak Ibu hanya yang sering Bapak Ibu pakai itu USG. Ini saya kenalkan ya Bapak Ibu. Ini ada yang namanya USG muskuloskeletal. Nah, ini Dokter Eva yang pakai baju ungu, yang di pojok. Ini dokter yang akan melayani Bapak Ibu ketika memerlukan layanan penunjang ini. Ini gangguan pada sendi, ini guidingnya Pak menggunakan USG. Benar apa tidak Bapak Ibu sakit? Nah ini kelihatan nanti di hasil USG-nya. Jadi teropongnya itu tidak hanya foto X-ray, tapi juga bisa ke USG yang sederhana yang bisa membantu teman sejawat dokter menentukan diagnosa Bapak Ibu semuanya. Jadi seluruh pelayanan penunjang ini untuk bagian saraf. Nah kalau ada kelemahan di otot-otot, kita akan menggunakan EMG. EMG itu elektromiografi. Jadi nanti dipasang kabel-kabel nih Pak, kayak Robocop tuh. Robot dipasang di seluruh mana yang otot-otot kita itu bermasalah, dipasang kemudian nanti akan disambungkan dengan aliran listrik, keluarlah nanti grafik. Nah grafik itulah yang dibaca oleh dokter untuk menentukan Bapak Ibu sehat atau sakit. Slide. Ini penunjang lainnya. Jadi kita punya mobil ambulan ya. Bapak Ibu pernah tahu nggak judul-judul ini? Saya yakin yang kenalnya cuma atas dan yang paling bawah. Benar nggak? Benar ya? Nah, kenapa ada perbedaan di sini? Ini ada beda-beda, ada rupa-rupa. Nah, jadi kalau yang standar mobil ambulan ini, ambulans standar ini biasa tidak didampingi oleh dokter atau ya, tetapi yang menjemput itu sudah terlatih ya. Nah, kalau untuk 118 ini lebih lengkap, personilnya lebih lengkap dengan sertifikat yang mereka punya keahlian emergency. Nah, yang paling banyak emergensi, yang paling lengkap yang mengetahui layanan emergensi ada dokternya. Dokter Mel tuh yang membantu saya nih, yang di depan laptop. Nah, ini dokter spesialis emergensi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah mengenal kami mempunyai spesialis emergensi, inilah orangnya. Alhamdulillah, Dokter Mel baru kembali dari Mekah tanggal 4 yang lalu, minggu lalu. Jadi masih hangat, masih dalam suasana yang membahagiakan bertemu Bapak Ibu hari ini. Insya Allah ilmunya akan dibagi dan bermanfaat bagi kita semua. Slide. Nah, kalau tadi berbicara tentang layanan, sekarang saya mau menyampaikan tentang penjaminan nih. Penjaminan kita itu ada pasien umum yang kita terima. Bagaimana dengan sifat umum tadi? Seluruh yang berkunjung ke rumah sakit ini tidak menggunakan penjaminan, tapi berbayar. Nah, jadi kalau kita nggak punya penjaminan, pasiennya berbayar. Kemudian kalau untuk pasien perusahaan, apakah bisa full ditanggung oleh perusahaan? Atau bisa di-cover oleh BPJS juga? Untuk PLN, boleh keduanya, jadi sudah parsial. Yang mempunyai kartu BPJS bisa menggunakan keduanya, jadi selisihnya akan ditanggung oleh PLN. Apa manfaatnya? Kalau ada masih yang di kelas 2, dia bisa naik ke kelas 1. Kalau BPJS yang kelas 1 bisa naik ke VIP. Jadi dasar
dasar sharing penjaminan ini, dua penjaminan membawa manfaat untuk kenikmatan saat kita sakit. Jadi Bapak Ibu jangan lupa kantongi tadi, punya kartu BPJS. Kalau Bapak Ibu tidak menyebutkan, kami sudah komitmen untuk membahagiakan kita yang sedang sakit, untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua. Ini kami akan periksa Pak. Begitu Bapak Ibu masuk ke IGD, itu kami akan periksa apakah aktif atau tidak BPJS-nya. Kalau aktif, ini kami akan tempatkan Bapak Ibu satu tingkat di atas hak penjaminan. Jadi kalau rata kelas 1 di BPJS, seluruhnya, kalau dulu kan kita takut nih masuk ke ZA ini, nanti kita dibuang, ditempatkan kemana-mana katanya. Padahal kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah jangan takut Bapak Ibu, kita punya dasar BPJS, hampir semua punya. Ini kami nanti selisihnya akan tagih ke PLN. Jadi Bapak Ibu lebih tenang, lebih nyaman berada di tempat kami. Slide. Nah, ada yang belum pernah? Kalau yang sudah pernah, sudah tahu nomor ini, nomor 14. Poliklinik eksekutif. Ada yang senang, ada yang kurang senang, ada yang tidak senang. Mudah-mudahan semuanya senang. Slide. Nah, siapa yang mau berada di sini? Nggak ada. Tapi kalau sakit mau nggak? Di warna paling atas nih VVIP. Mau. Gimana Bu Dahlia, setuju? Setuju, alhamdulillah. Jadi ini dengan berubahnya peraturan BPJS ini saat ini sejak tanggal 26 Januari sudah berubah aturannya. Jadi boleh menggunakan fasilitas BPJS naik 2 tingkat di atas hak penjaminan. Ya, kalau kelas 2 bisa naik ke VIP. Kalau kelas 1 boleh sampai kemari. Boleh sampai kemari. Bagaimana dengan penjaminan dari PLN? Ini yang harus disepakati penyampaiannya dengan YanHC dan disepakati oleh pusat. Apakah boleh kita menempati 2 jaminan di atas ini atau masih 1 kelas di atas hak penjaminan? Nah, kalau ini yang VIP, kemudian ini dari kelas 1 bisa pindah kemari kalau menggunakan kartu BPJS. Jadi dari sini pindah kemari. Nah, di peraturan BPJS dari sini bisa kemari. Tapi apakah ditanggung? Ini yang harus didiskusikan. Aturan dari BPJS ini membenarkan naik 2 tingkat. Tapi kalau BPJS pribadi, selisihnya ditanggung oleh pribadi. Apakah dari PLN ini bisa ditanggung? Ini juga boleh dipertanyakan. Secara aturan dasar BPJS boleh. Tapi secara mutu kendali biaya, kami akan menyampaikan ini perlu dipertanyakan. Setuju ya? Namun demikian, senyaman-nyamannya di VVIP, masih nyaman di rumah sendiri. Itu pastinya. Jadi karena ini semua kurang nyaman, sekarang kita masuk mengenal alat-alat ini. Jadi kalau ini yang pertama, nah ini kamar operasi ya, kamar operasi jantung. Mudah-mudahan tidak ada yang masuk ke ruangan ini. Ya. Kemudian ini juga ada beberapa alat USG yang bisa dipakai dimanapun, termasuk ini ya. Nah ini USG di Opjin. Kalau ini rata untuk yang ada masalahnya di struma. Jadi struma itu ada gondok di leher ya, Bapak Ibu. Jadi ini biasanya penunjangnya menggunakan alat ini. Nah, ini alat apa ya ini? Mungkin ini sama ini hampir sama, tetapi fungsinya berbeda. Yang satu panoramik untuk gigi, yang satu untuk payudara, pemeriksaan payudara. Kalau ada kelainan boleh diperiksa di sini.
Kemudian yang paling ujung. Yang paling ujung ini alat kecantikan. Pernah tidak menggunakan alat ini? Belum ya? Harganya tidak mahal. Harganya murah. Cantik itu mahal. Bener cantik itu mahal. Ya, setuju tuh, cantiknya di hati nih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh nih katanya tabungannya dibongkar untuk ibu-ibu yang mau cantik. Setuju ya? Kalau ada masalah kelainan pada kulit wajah ataupun seluruh tubuh, ini bisa menggunakan alat ini. Seluruh salon di Banda Aceh belum mempunyai alat ini, termasuk bening dan lain-lain. Karena karakter layanannya berbeda. Alat yang tercanggih yang ada itu ada di kita. Hanya APLN tidak menanggung estetika alias kecantikan. Bu Dahlia, ada yang katanya dari sini Bu. Katanya. Jadi saya hanya menyampaikan suara gitu. Atau suaranya mau diganti dengan yang lain ya, ibu-ibu ya. Jadi bolehkah kami masuk ke alat ini? Nanti Yan Kasih akan membantu ibu-ibu. Mudah-mudahan yang ringan-ringan ini bisa masuk ke layanan, tidak kategori estetika. Mudah-mudahan bisa dibantu. Ya. Slide. Baik. Ini juga termasuk CT scan dan MRI. Mungkin sudah ada yang pernah menggunakan CT scan dan MRI. Tapi inilah yang terbaik ya. Yang terbaik yang ada di Aceh, MRI kita. Mudah-mudahan alat ini bisa membantu kita semua ketika butuh penanganan yang sifatnya segera. Slide. Ya, boleh dibuka ini, Dr. Mes, silakan diputar. Ini sekilas informasi yang ada di kami. Silakan. Boleh diperhatikan Bapak Ibu yang masuk, ini lobi yang tadi saya sampaikan. Nah ini kursi roda, ini sudah buat janji. Jadi pendamping ini turun membawa kursi roda. Dan ini nyata sampai dengan hari ini. Tidak hanya di videokan saja. Kebetulan ini ada masalah di kandungan, jadi ibunya harus naik kursi roda. Ini kartunya diserahkan, KTP dan kartu. Ingat ya, ingat nomor 14, poli kita nomor 14. Nah ini aja, silakan diminum. Kalau Bapak Ibu butuh minuman, ini gratis, boleh dinikmati. Ini sedang pemilihan dokter kalau tanpa permintaan awal. Ini peralatan lab kita sudah dengan otomatis ya, dengan mesin. Ini mesinnya yang beroperasional di laboratorium RSUD Dr. Zainal Abidin. Ini mungkin belum banyak yang tahu. Ini alat MRI. Ini ruang treadmill, exercise.
ada gangguan jantung, kita ada ini ya, ada yang rutin dilakukan untuk exercise tadi. Nah, ini ruang VIP. Mungkin Bapak Ibu sering berkunjung, pernah berkunjung, dan ini fasilitas yang ada di kami. Ini untuk kelas yang kita nanti-nantikan. Setuju ya? Kalau kita sakit. Di sini ada tersedia microwave. Ini ruang tunggu ya. Nah, di dalam set ini, set kitchen ini ada lengkap semua peralatan rumah tangga. Jadi kita nggak perlu bawa dari rumah. Ini alat echo. Dokter sedang memeriksakan. Dari farmasi sedang menjelaskan penyerahan obat. Nah, ini ibu yang sudah dipinang dengan Bapak Isa Azari. Karena ini sudah banyak yang tahu, kita badai slide, Dr. Mel. Terima kasih dan terima kasih. Mudah-mudahan informasi seputar layanan eksekutif ini banyak manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti boleh ditanyakan. Dan di akhir sesi dari teman sejawat penyampaian dari dokter, kami akan menjawab 6 pertanyaan dari yang sudah sampai ke pengurus IKPLN. Dan kami akan menjelaskan bila ada yang terjadi seperti itu, apa yang harus kami sampaikan dan Bapak Ibu lakukan. Mudah-mudahan hari ini tetap semangat dan tetap semangat. Mana semangatnya? Tepuk tangan. Baik. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, saya Bibi dari Sudono Sudirman. Saya ingin memperkenalkan produk Sudono dan memberi penjelasan cukup. Ibu semua sudah tahu produk Sudono. Sudono yaitu untuk imun tubuh kita. Terus dia sistem di tubuh yang berfungsi melindungi tubuh terhadap gangguan internal atau paparan zat berbahaya eksternal ya. Bagaimana sistem tubuh imun atau imun tubuh manusia? Ibu pada tahu kan? Sistem pertahanan tubuh awal seperti kulit, rambut, tubuh dan sebagainya. Bu, sana sikit Bu. Bapak Ibu boleh sambilan tunjuk tangan dan kami akan mencatat nama Bapak Ibu untuk bertanya kepada salah satu narasumber. Mohon dibantu teman-teman yang duluan menunjuk tangan, itu kita persilakan untuk bertanya. Terima kasih.